Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah memanjangkan umurnya senantiasa. Amin. Dijauhkan segala penyakit dan wabah. Amin. Dan yang menjawab salam kita doakan semoga lunas cicilannya. Amin. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kencan apa cicil kau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق صلاة وسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kita kali ini bertakziah. Semoga kedatangan ini juga menjadikan doa kepada almarhumah ananda kita Azril. Almarhum Muhammad Azril Ilham. Amin ya Rabbal. Ustadz, bolehkah kita bertakziah? Ini pertanyaan mendasar. Boleh. Tidak pernah dilakukan di zaman Rasul. Ustadz, itu khutbah Jumat bahasa Indonesia. Pernah dilakukan di zaman Rasul? Tidak. Kenapa kita mau lakukan? Islam ini tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak sesulit yang kita bayangkan, guys. Islam ini mudah. Saking mudahnya Islam dijadikan untuk kita. Tidak bisa berdiri sholat tidak bisa duduk tidak bisa baring kutu. Kau disembayangi. Mama ikut tuh dompala. Begitu mudahnya Islam dibawakan kepada kita. Maka kalau kita memahami Islam lebih dalam, insya Allah kita lebih paham bagaimana kemudahan yang disiapkan oleh Islam untuk kita semua. Maka bertakziah boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah, man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Memang Rasul tidak menyampaikan takziah, tapi Rasul menyampaikan untuk semua. Apa itu? Musibah. Man azza musaban, siapa yang datang menghibur keluarganya yang ditimpa musibah, falahu mithlu ajrihi, maka Allah akan memberikan pahala sama dengan pahalanya orang yang tertimpa musibah. Subhanallah. Bagusnya kalau kita datang ke sini. Yang penting jangan kau repotkan orang yang berduka cita. Bagaimana itu, Ustaz? Disiapkan ki air putih, minta ki kopi, balala. Nah, siapkan ki kue, minta ki konroh. Bajikna diseledi. Itu yang salah. Yang salah lagi itu Columbus. Kelompo bungkus. Nyawa yang kan rena na bungkus ki sepotong. Sampai di rumah nak kalupai ternyata ada bungkusan nah. Bokno mi ke 7 hari. Rusak tomi tasnya baru tas cicilan. Masih ada 7 bulan. Bayangkan. Tapi kalau ada nak kasih ke tuan rumah, ambil. Itu sedekah. Semoga menjadi doa kepada almarhum ananda kita Azril Ilham. Amin ya Rabbal alamin. Beliau ini almarhum ananda kita sempat sakit. Jadi kita ini kewajiban tak kepada orang muslim lainnya menjenguk orang yang sakit. 2 yang penting untuk orang sakit. 2D. Tadi doa. Iya. Karena kalau nu bawakan makanan yang habiskan makanan na penjagana. Makanya itu biasa ada orang mati, penjaga di luang mati daripada orang sakit kan. Kasambaran na kandre. Datang penjengu na bawa coto dia sing kandre coto iya. Datang bawa bisi kowe dia sing hantam ki sarko de sapurata kota desa. Lah busuk ngasih. Tidak ada penjenguk datang bawa apa-apa, sambar na kandre. Mangko apa na kandre tong.
mati. Ya. Jadi ini, makanya yang paling penting doamu dengan doamu. Makanya kalau ada orang sakit, kasihkan kabar yang baik, doakan dia. Bagaimana doanya Ustaz? Gampang orang berdoa, bisa bahasa sendirimu. Kalau doa bahasa Arabnya, Allahumma Rabban Nas, Tuhan manusia, azhibil bas, jauhkanlah penyakit, sembuhkanlah, ishfi. Ini, ishfi. Ishfi wa anta syafi, sembuhkanlah, engkaulah penyembuh. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada pengobat selain daripada pengobatmu. Shifa'an la yughadiru saqaman, pengobat yang tidak meninggalkan bekas. Ini bagus diamalkan ini doa, Bu. Ada yang marah-marah, mere-mere, moro-moro, more-more. Nah, baca ini. Karena sekarang ini lebih ditakuti orang batu-batu ketimbang orang kentut. Kalau batu napakkan asing corona nek kapang. Orang tua bilang batu baru bilang mau ke corona, ngapa meneh? WHO menganjurkan kepada kita jaga kebersihan, cuci tangan setiap saat, hand sanitizer, pakai masker. Kebersihan pakai masker juga dijaga. Jangan kau pakai masker belum pikir sikat gigi, pinsang amma kok. Kemarin tetangga aku pakai masker belum sikat gigi, jatui. Kenapa tidak ada orang mau dekati? Ternyata pisang gara-gara bau mulut. Tapi tidak ada begitu di sini ya. Alhamdulillah. Jangan Ki, dijaga juga itu masker tak cuci baik-baik Ki. Jangan anu lambu-lambuanmu. Deh 1 minggu kemudian nak pakai lagi. Bagaimana kau tidak pisang? Kalau bau mulut nu jinu cium. Makanya itu perlu diperhatikan. Jaga kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersih. Islam ini bersih. Saking bersihnya, sebelum kita sholat, beruduki lagi. Betul tidak? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, hai orang-orang beriman, ketika engkau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tanganmu sampai siku. Dicuci tangannya sampai siku. Makanya tangan dicuci. Semua ini kuku-kuku diambil kotorannya. Jangan sampai di sini melengkek jing galon, jing botol, jing dan jun dan lain sebagainya. Makanya dicuci tangan, dicuci baik-baik. Wamsau biruusikum, basuh kepalamu. Kenapa kepala disampaikan di situ, Ustaz? Berarti orang yang mencuci rambutnya batal. Tidak batal, sah. Imam Syafi'i menganjurkan. Seperti demikian, tidak ada masalah. Menyapu 3 lembar rambut di atas kepala sah. Kecuali rambut yang jatuh baru kau sapu, tidak sah. Karena kepala yang disampaikan. Wamsahu biruusikum. Ruusikum itu kepala. Dari kalimat rais, kepala. Maka kepala. Menyapu rambut di atas kepala benar. Rambut di atas kepala benar. Kalau Imam Malik dari depan ke belakang. Lanjut telinga. Baru dari belakang ke depan. Sah. Yang salah itu tidak pernah berwudu, karapa-rapa kajili-jili langsung pergi sembahyang. Itu yang salah. Jangan makin bertengkar masalah wudu lagi. Betul jemaah? Yang keempat, warjulakum ilal ka'bain, cuci kakimu sampai mata kaki. Makanya kalau cuci kaki perbaiki, jangan cuci kaki seperti artis-artis. Seperti Nisa Sablon. Nisa Sabian. Diputar karang. Kayak tong artis. Makanya kalau nu cuci kaki angkat kaki sapu baik-baik. Tunduk kok sapu baik-baik. Kenapa? Karena jangan sampai di kakimu ada terdapat olo-olo jetnya. Atau kutu air atau ikan paus. Berenang sih kau tidak tahu. Makanya perbaiki cucinya. Islam itu bersih. Kita diajarkan senantiasa bersih. Apalagi selanjutnya diajarkan senantiasa untuk selalu beribadah dan menyampaikan isi hati di dalam sholat. Itu bagus. Ya Allah, sebenarnya aku sih takut pada corona. Takutnya di mana? Takutnya pada penyakitnya corona. Karena kalau batuk-batuk, ya Allah, lari semua orang. Ini. Makanya jaga kebersihan. Ini menganjurkan kita supaya senantiasa sehat. Yang kedua, jaga pola hidupmu. Pola makanmu jaga. Jangan kusambaran nukandre. Tidak ada makanan sarkode sapurata kota desa nukandre ngasih. Akhirnya muntabir, mundur tanpa berita. Mana miano? Makanya kau perhatikan makanan lu juga. Kalau kau tidak mampu makan yang keras-keras, makan yang lembek-lembek.
Jangan biar jalan beton kau makan juga. Jalan butas kau makan. Apalagi jalan kotet. Deh, yang mana? Kau campur di lombok. Makanya makan yang baik-baik. Makan. Pakai tangan kalau boleh. Kalau pakai sendok lain rasanya. Memang beda tangan dengan sendok, Bu ya. Lebih nikmat orang makan pakai tangan ketimbang skopang. Skopang kecil ya sendok. Itu. Makanya pakai tangan. Di jari kita ini coba lihat tangan tak, jari tak ini. Coba. 3 jari. Sunnah Rasul. Ini jari jempol, penikmat. Mau nikmat makanan tak? Jempol. Asik sekali kita makan. Biar itu nasi dicampur dengan garam. Kalau pakai tangan ki pasti keringatan ki. Betul tidak? Karena tidak ada kipas angin. Bambana. Ya. Makanya itu ini. Anak kecil saja kalau mau dia tambah kenikmatan dalam makan minumnya. Nah tambah jempol kah? Bukan ini. Tidak mungkin anak kecil. Ininya anak gigi. Pasti jempolnya, betul Bu? Karena ini nikmat. Orang saja makan, begitu makan enak rasa. Yang nangka jari apanya? Jari jempolnya. Tidak mungkin enak. Ngomong rena, baru nangka jari tengah. Dena sliding ke orang. Penghinaan ini guys. Makanya jari jempol yang diangkat. Nyaman nah. Enak ikan renu. Bagus kini masak Iya. Makanya angkat jari jempolmu. Betul tidak? Ini menandakan berarti nikmat. Mantap. Yang kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk ini perasa. Bagaimana mau ada rasanya makanan kalau tidak ada jari telunjukmu? Betul tidak? Ini perasa. Dan inilah memberikan kekuatan pada apa? Pada tubuh kita. Mau kuat, makan pakai jarimu. Ini jari kekuatan. Buktinya, orang hebat pun dia pasti mengangkat tangan telunjuknya. Untuk apa? Memerintah. Ini kekuatan. Ini ada maknanya jari telunjuk ini. Kekuatan. Kau, sana. Tidak mungkin kau suruh orang pakai jari tengah. Kau sana, dah. Sejagur kau. Wacau. Makanya yang diangkat itu jari telunjuk. Ini jari tengah. Jari tengah ini jari pembasi. Jari pembasi. Bapak-bapak tahu jari tengah, pembasi. Makanya orang tua dulu kalau kita dikasih begini nasi, marah. Jangan kasih kita nasi. Kenapa? Cepat basi, kurang ajar. Nih. Karena ada jari tengah. Makanya kalau ada kue jatuh, makanan jatuh, ambil. Sekopang ini, 2. Skapator. Tena pembaca bismillah, Pak. Bagaimana tidak busuk gentuk, no, ya Allah. Karena tidak sesuai dengan syariat. Kan rekod kenyampuk kok. Alhamdulillah. Baru baca alhamdulillah. Ya Allah ya Karim. Makanya itu sebelum makan baca. Mau terbuka rezeki kita semua, mau? Apalagi kan kita ini sekarang banyak yang menunggak, cicilan menunggak, tapi dimaafkan. Dimaafkan, tidak datang penagih, tapi rajin yang menelpon, kapan pibu bakal? Akhirnya apa yang terjadi? Kita datang ke sana, ke sini, keliling, karena orang semua butuh. Akhirnya kita datang ke tempat mengatasi masalah, tambah masalah. Apa itu? Berarti ada cicilan lah. Ada tunggakan. Makanya angkat tanganmu, ya Allah. Jika rezekiku di langit, turunkan. Jika di bumi, munculkan. Jika jauh, dekatkan. Jika sulit, mudahkan. Jika di penggadaian, tebuskan. Nah, kenapa kau takut berdoa? Udhuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabah. Betul jemaah? Makanya kalau kita sakit, datang jenguk orang sakit, doakan. Dan kalau mau bisa jaga pola makan, tak makan pakai tangan bagus. Ustadz, saya penyakit lambung, makanya kau pakai tangan karena supaya cepat basi, cepat hancur. Bagaimana caranya? Kau makan pakai makanan yang pakai pengawet, pakai sendok lagi. Bagaimana tidak lama hancur, setengah mati. Baru jarang lagi olahraga. Tidurnya makan tidur, begitu dulu ada dipotong mami, kagemuk mi. Ya, makanya itu perlu diperhatikan tangan. Yang ketiga, jaga pola istirahatmu. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam ibadah. Coba ini dijaga 24 jam. Saya Ustaz, 8 jam tidurku, kerjaku 14 jam. Ibadahmu 8 jam. Di planet Namet kau tinggal kapan? Kenapa lama sekali waktu lu? Kebiasa ada orang ditanya begitu, talewa kibatena bicara. Ya Allah, ini menikahkan hiperbola. Bukan pemain bola, hiperbola. Iya. Makanya ini dipakai tangan makan. Tangan. Jari manis jangan pakai gunakan. Kenapa? Karena jari manis ini
memang ada fungsinya, tapi kalau ketika makan tidak ada, Ji. Tapi kita makan nasi, Ustaz, tidak apa-apa kalau 5 jari. Tidak apa-apa, Ji. Kan nasi mau makan. Coba 3 jari. Pakai tombol sayur. Dia tinggal 2 biji. Iya. Maka mau kau pakai 5 jari eskapator. Ngapa minum santai. Orang Arab 3 jari karena roti. Roti, Pak. Roti, Bu. Betul tidak? Makan dia, bukan, kalau bukan roti berarti korma. Kita nasi, baru mau kau 3 jari. Dah, pengantin baru kepeng. Maka mau ke 5 jari, jangan mau kau malu-malu. Ada temen orang malu-malu, begitu ada orang mau makan, ada seorang lewat mau makan, nah tutup mulut. Kenapa? Pokoknya itu begitu adabnya Islam di dalam mengajarkan kita untuk makan saja pakai jari. Jari manis ini, Pak, di sini tempatnya cincin. Tapi Ustaz, kenapa tidak ada cincinnya? Belum pikir kapan menikah. Memang saya jomblo di sini. Banyak mi ketawa ini, ya Allah ya Karim. Nah, begini Bu, kalau mau kita lihat suami tak cantik, berdandang di depannya. Jangan baru datang suamimu masuk pintu itu, mami itu daster bono nu pakai. Tak 7 tahun mi belum pinu ganti-ganti sope mi kiri kanan, ya Allah, baru baunya ya Allah samudra sakuluna Muhammad Rasulullah. Coba pakai yang baru-baru. Injo yang nu cicil kayak pakai memang mi bergaya ku di depan na suamimu. Amake ko bless om meskipun itu anu pinjaman, Ji. Anu nu minta-minta kasih saya kak bedanu sedikit. Anu saya kak mau datang suamiku. Tidak apa-apa, Ji. Betul, Ibu? Nah, berapa ton Ji itu kalau make up ki 50 sampai 100. Kita juga suami aja ki gili. Mau kau lihat istri lu cantik deh, baru 10.000 modal lu tiap pulang. Beda tepung terigu ada apa-apa. Begitu nu cium melengkeng putihnya di bibir, Kak. Makanya kasih ki modal yang banyak-banyak supaya cantik istri tak. Betul, Bu? Betul. Kasih kita 1 juta make belas ong deh. Di sini merah kuning, hijau muda, biru-biru, ungu. Pelangi di muka nu. Warna. Kalau dikasih miki wajah cantik putih, poles-poles sedikit. Jangan miki paksa yang make belas ong hitam. Akhirnya deh seperti anu. Mau mirip Angelina Jolie tidak tahu. Iya. Tidak tahu miripnya siapa. Dikasih wajah hitam cantik manis, napa saya putih yang makir del. Hasil na balang-balang. Kebo kirupan na leleng kalon. Amma ke jilbab na tutup kilair na terciduk kiri tangannya. Ya Allah. Erotongin lolos. Allahu Akbar. Begitu naik motor keluar di jaka lagi ngapa kok. Ada tuh alasan kenapa saya ditangkap, Pak? Lengkap lengkap, Pak. Minyak lampu motorku. Pintar jangan naik motor, Pak. Ada SIM ku kepeng. Ada tonja stengka aku. Ama ke tonja helm. Apa nakana polisi ya? Ibu, ini operasi zebra. Kebetulan ibu mirip zebra, jadi harus dioperasi. Allahu Akbar. Makanya kalau dikasih maki kenikmatan oleh Allah, nikmati, syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri nikmat Allah. Jangan kita selalu dikasih wajah cantik putih itu. Makanya ibu-ibu datangi suami tak bergaya, maka di depannya, halo ayah. Istriku ya Allah. Kalau istri mencium tangan suaminya 10 pahalanya. Suami cium kening istrinya 100 pahalanya. Suami peluk istrinya 1000 nadapa. Istri peluk suaminya ada maunya. Baru ki masuk langsung, bu istriku ya Allah, langsung ada di tiang. Iya. Menyanyi Tommy ki. Hanya kaulah yang ku sayang. Pretetetetetek. Wow. Iya. Menyanyi tuh begitu supaya bilang, ih karya istriku, ih kenapa nak cantikmu kama? Pasti cicilan pasti mau dilunaskan lagi. Nah tahu Tommy itu suami tak. Makanya bergaya di depan suami tak. Jangan bergaya di depan orang lain. Betul? Itu. Kalau datang mi suami tak, tatap mi matanya. Baca baca ya cenen rara. Cakang ini. Atau bikin kita kasih kipoci, teh poci. Mau mina lakukan di rumah nanti. Jangan lakukan ini di rumah, bahaya. Ini ada doanya. Mau doanya?
Mau? Ini siapa yang baca ini doa? Ibu-ibu, dibaca doa. Begitu masuk suamimu, kau tatap matanya, langsung bacakan ini doa, baru kode-kode sedikit ya Allah. Tidak akan pernah pergi ke lain hati. Apalagi setiap malam Jumat nu tiup di telinga kanan, nu bacakan ini doa, ya nah lupa kok, tidak akan pernah. Kemanapun dia pergi, pasti akan kembali ke kandangnya. Ini orang tua dulu ajar Kak, tapi ternyata doanya ini ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Mau tahu doanya? Mau? Ini. Tapi kutanya ke ibu, Pak, kutanya ke istri tak? Tanya mi mamanya. Tidak lolos begitu. 1 jam ki keluar dari rumah dia sakit kepala anak kau jenana lihat istrina. Ya Allah, ini bahaya sekali ini doa. Tapi kapan suami tak dengar ki baru narekam deh, sanggam aku. Nah biar menikah berkali-kali tidak pernah ki marah. Pak Kiai tadi kemarin malam itu, Bapak Cia, ada di kampungku di sini Kak Iwan. Nggak tahu ki berapa kali menikah. Nih, ku baca ini doa. Lagi, memang tidak ada perempuan yang mau dimadu. Kalau ada perempuan mau dimadu, berarti suaminya siap diracun. Susah, betul bu? Ku bela kini, makanya baca ini doa ya. Pokoknya kau misi atur, mau kau baku tiup-tiup setelah saya ceram. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah anda. Pokoknya saya sampaikan ini doa. Kalau mau kau baku tiup-tiup, kau mami baku tiup-tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Belum tidur istrinya datang. Kenapa kau belum pergi tidur? Ya kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Keraskan suara tak. Jangan mau baca anak. Ngapa nggak? Bocah-bocah. Cabe-cabeang. Cak kiri-kiri. Katalekang. Dompala. Bangga itu kalau chatting-chatting sama pacarnya. Yambes. Berdiri tombi lehernya setinggi 2 tiang batang bambu. Cuka ulu. Yambes. Keliling-keliling panggil ke Yambes ya Allah. Padahal di rumah dompala dipanggilkan nih. Donggolu lagi. Jangan kau berhenti kau begitu nah. Berhenti kau. Nah, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan. Kenapa itu kau baca? Oh iya, aku ingat. Doa makan itu jangan dibaca. Iya. Ini doanya ya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Cocok misal di walitusna'a ala ini. Tatap matanya. Ini penjual obat biasa dia pakai. Biasa. Begitu dia panggil orang, perhatikan di balik kotak ini ada seekor ular yang buntung memiliki 2 kepala. Lihat, jangan meninggalkan tempatnya. Perhatikan baik-baik. Jangan mata terpejam lalu berkedip, karena ular ini akan datang di hadapan Anda. Padahal tidak ada ularnya. Oh, baji habis tidak nak buka ki. Nah pakai itu baca-baca ya. Nah lihat mata tak nak baca. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ini nak baca Nabi Musa. Turun ayat ketika Nabi Musa dihanyutkan di sungai. Lalu dilihatlah oleh istri Fir'aun. Ini ayat yang menjelaskan ketika baginda Rasulullah supaya mendapatkan kasih sayangnya orang. Ini mahabbatan minni, cinta. Mahabbatan cinta. Ini dibaca. Walitusna'a ala aini, di matanya. Waktunya Nabi Yusuf lewat di tengah istri Fir'aun, dia baca ini doa ya. Dia teriris tangannya hampir putus. Nah baca ini doa ya. Coba ulang ini doa. Pak, mau kita baca? Tidak kanre kalau 1 jadi baca, karena 7 ini bergandengan dalam Al-Quran. 1 dulu ku ajarkan ki. Kalau mau ki penasaran ki lagi, datang ki pesantren ku depan nagremol maros. Bawa ki songkolo 7 warna, telur 7 warna, pisang 1 kandang. Ku ajar ki.
Wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini.